Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia akan minta kepada Bapa. Bapa memberikan kita penolong yang lain. Kepada siapa? Kepada kita yang percaya. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia. Kita pasti menerima. Sekarang mungkin beberapa dari kita bertanya, saya sudah lama berdoa meminta supaya dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi kok sampai sekarang saya belum menerimanya? Atau bagi kita yang baru mengetahui atau mengenal Roh Kudus dan mau dibaptis Roh Kudus, saya juga kapan saya bisa menerimanya? Apakah Roh Kudus ini hanya untuk orang tertentu? Apakah orang pilihan saja yang dapat dipenuhkan oleh Roh Kudus? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Baptisan Roh Kudus tidak atau bukan hanya orang tertentu saja atau orang pilihan, melainkan untuk semua. Di sini melalui khotbah Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul 2, waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus dan orang-orang berkata, "Wah, mereka mabuk, mereka mabuk." Petrus berkhotbah dan menjelaskan di situ. Dan ayat yang ke-39, Petrus berkata bahwa bagi kamulah janji itu. Janjinya apa? Roh Kudus bagi kamu, bagi kita semua, bagi anak-anak kita dan bagi orang yang masih jauh. Dan ini sebelum kepada kita sudah dibuktikan. Kita baca di dalam Kisah Rasul 10. Kita baca ayat 43 sampai 48. Saya bacakan. "Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini dibuktikan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi kepada semua orang, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, kepada kita semua. Allah tidak pilih kasih. Kita pasti juga dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu meminta Roh Kudus, mencari dan mengetuk. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu dan janji-Mu ini bagi kami juga. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau akan memenuhkan, membaptis dan memenuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu seperti yang Engkau janjikan. Tuhan, kami mohon, kami minta Tuhan, yang belum dipenuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, penuhkan supaya mereka mendapatkan Roh Kudus, supaya mereka mendapatkan penolong yang lain seperti yang Kau janjikan, dan mereka dapat hidup berjalan dengan pertolongan dari Roh Kudus, Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami akan beraktivitas, kami akan melakukan segala kegiatan kami. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang membuka warung, toko, bengkel, atau wirausaha apapun yang kami kerjakan, tekuni Tuhan. Tuhan berkati.
Bagi kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang belajar, Tuhan juga berkati. Tuhan beri hikmat, mengurapi. Bersamamu Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil. Kami akan berhasil, kami percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya ya Tuhan dan mengucap syukur. Engkau tetap melindungi kami, menjaga kami, mulai kami keluar rumah untuk menjalankan segala kegiatan kami, sampai kami kembali pulang, kami tetap dalam penjagaan-Mu, dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya kepada-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.